Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa Adhana Wardianto dari jurusan Teknik Elektro, reguler sore kelas D, dengan NIM 22121911014. Di sini saya akan memaparkan kembali materi kedua dengan judul dasar semikonduktor dan dioda. Nah, semikonduktor ini secara garis besarnya adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis P antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10 pangkat min 6 sampai dengan 10 pangkat 6 ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa dilihat dari tabel di bawah ini, di mana bahannya ada tembaga, silikon, dan gelas. Dan juga bisa dilihat juga hambatan yang paling besar adalah bahan dari isolator. Kenapa hambatan yang paling besarnya adalah yang bahannya isolator? Sudah jelas bahan isolator ini tidak menghantarkan arus, otomatis pasti hambatan jenisnya paling besar. Nah, yang paling kecilnya harusnya penghantar arus atau konduktor. Dan semikonduktor ini sendiri ada di antara konduktor dan isolator. Contoh 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas. Seperti apa yang ada dalam tabel sebelumnya, masing-masing memiliki panjang 1 m dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Langkah pertama adalah menghitung R. Nah, karena kita menghitung arus, rumus menghitung arus, kalau dalam hukum Ohm ini I sama dengan V per R. V ini sebagai tegangan, R ini sebagai resistansi. Bagaimana cara mencari resistansi? Rumusnya adalah R sama dengan P atau hambatan jenis dikali L. L ini panjang bahan dan dibagi A. A ini sebagai luas penampung. Selanjutnya mencari A. A ini adalah lingkaran. Luas lingkaran adalah rumusnya VR kuadrat. R ini jari-jari. Nah, jari-jarinya sudah diketahui adalah 1 mm. Maka jika sudah diketahui bisa mencari A. Bisa untuk mencari A. Nah, cara mencari jari-jari sama dengan D per 2. Nah, setelah menghitung R, selanjutnya menghitung I, di mana didapatkan harusnya yang paling besar ini adalah tembaga nih. Tembaga ini 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Selanjutnya ada silikon 3,41 dikali 10 minus 9 ampere. Dan juga ada gelas 1,12 kali 10 minus 12 ampere. Perhatikan, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor atau tembaga, semikonduktor silikon, dan isolator gelas. Dengan tegangan 10 volt. Bahan-bahan semikonduktor trivalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dan dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Sementara tetravalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon, germanium, dan juga ada pentavalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, ini tabel periodik semikonduktornya. Ini konfigurasi elektronnya. Elektronnya golongan 3 dan elektron luarnya ada 3. 1, 2, 3. Bahannya ada boron, aluminium, gallium, indium.
Di sini golongan 4 di mana elektron luarnya ada 4. Di sini juga golongan 5 di mana elektron luarannya ada 5. Nah, ini ada bahan-bahan semikonduktor. Di antaranya adalah bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon 14 buah, jumlah elektron germanium 32 buah, jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah, jenis ikatan kovalen. Nah, di sini ada struktur kristal. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Ini struktur kristal silikon pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Selanjutnya ada semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Antaranya semua elektron berada pada ikatan kovalen dan juga tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Di mana semikonduktor ini bila ada pada suhu dingin, maka ia akan berubah menjadi isolator. Nah, semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Selanjutnya, ada munculnya elektron bebas diikuti dengan berbentuk hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Di sini ada sifat bahan silikon dan germanium. Sifatnya adalah nomor atom, berat atom, kerapatan, konstanta atom, jurang tenaga, konsentrasi intrinsik, dan lain-lain. Silikonnya ada 14, untuk nomor atom 14, germaniumnya 32, berat atomnya silikon pada berat atomnya ada 28,1, germanium pada berat atom ada 72,6, dan seterusnya. Nah, ini adalah struktur kristal pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Jika pada suhu kamar kita berikan beda potensial pada satu semikonduktor intrinsik, nih, silikon murni ternyata ada elektron yang lepas. Ini silikon murninya ternyata ada elektron yang lepas. Jadi di sini ada elektron yang bebas, E1, elektron yang bergerak keluar dari ekovalen. Jadi dia yang harusnya warna hitam. Dia yang harusnya warna hitam ini menjadi warna putih di sini. Menjadi putih seperti ini namanya hole. Selanjutnya, nah, di sini ada jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Semikonduktor ekstrinsik ini dibagi menjadi dua tipe, semikonduktor tipe N dan juga tipe P. Nah, ini adalah ciri-ciri dari semikonduktor tipe N dan ini ciri-ciri semikonduktor dan ini adalah ciri-ciri dari semikonduktor tipe P. Selanjutnya, jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Nah, tujuan doping ini adalah meningkatkan konduktivitas. Sebagai informasi, konduktivitas ini adalah kemampuan suatu bahan
Dalam menghantarkan arus listrik, makin tinggi konduktivitas, makin tinggi kemampuan penghantarannya arus listrik dari bahan tersebut. Jadi didoping itu untuk meningkatkan konduktivitasnya. Perbandingan doping, atom dopan atom murni sama dengan 1 bagi 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, ini ada struktur kristal lagi dari semikonduktor tipe N. Elektron bebas ini. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, ini semikonduktor tipe P-nya. Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor, beberapa piranti semikonduktor, diode, pertemuan PN, transistor transistor, SCR atau Silicon Controller Rectifier, dan juga ada IC atau bisa disebut Integrated Circuit. Nah, ini ada diode pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lainnya mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar dari basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod yang anode pada sisi P, anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Ini pertemuan PN di mana kristal tunggal semikonduktornya di sini. Di sisi kirinya ada atom akseptor didoping sama atom akseptor, dan sisi kanannya didoping dengan atom donor. Hasilnya tipe P dan tipe N. Diode pertemuan PN, sini ada kawat tipe P dan tipe N. Ini sebagai pembungkus, ini yang hitam sebagai logam. Hasilnya ada anode dan katode. Simbolnya seperti ini. Pertemuan PN terbuka, atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka ada lapisan penggosongan dan tegangan penghalang, di mana lapisan penggosongan ini diantaranya ada saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi Hall ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan Hall lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan disebut daerah penggosongan atau depletion region. Nah, sedangkan tegangan penghalang diantaranya ada lenyapnya elektron meninggalkan ion donor bisa disimbolkan dengan positif, dan lenyapnya Hall meninggalkan ion akseptor bisa disimbolkan dengan negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau bisa disebut barrier potensial. Menimbulkan arus drift ke kiri. Lalu karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada
pertimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Nah, ini di sebelah kiri ini ada anode, di sebelah kanan ini ada katode. Anode ini ada untuk jenis P, jenis N-nya adalah katode. Ini lapisan pengosongan, jarak dari sini ke sini sebagai lapisan pengosongan. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO, maka potensial penghalang turun menjadi VO min VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melakukan daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang dilewati dioda. Di sini ada pertemuan PN dengan prasikap mundur reversi bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. P bergerak ke kiri, potensial penghalang. Elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO plus VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasang elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat minus 8 sampai dengan 10 pangkat minus 14 ampere. Nah, ini ada grafik arus dioda. Breakdown, this reverse bias, breakdown for the simbol dioda Zener. Karakteristik dioda Zener bekerja pada bias negatif. Juga ada dasar analisa dioda, simbolnya ini. Jenis dioda ada junction dioda. Ini sebagai simbolnya. Ini jenis-jenisnya. Junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, Farag-Torres dioda, dan lain-lain. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus pengaman tegangan kejutan IN4001, IN4007, IN5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Kipcrox pada kendaraan bermotor. LED atau light emitting dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage law atau bisa disingkat dengan Kivalen, diperoleh dengan rumus V sama dengan VI dikurangi IRL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi yaitu karakteristik dioda. Selanjutnya ini garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potongan V adalah V sama dengan V in. Dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI atau RL. Di sini ada gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistance beban RL tetap.
Model dioda pendekatan pertama dioda atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Model dioda pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,0 volt dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Pada keadaan forward model dioda ketiga, pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon sebanyak 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, 2, dan pendekatan 3. Jawab. Pendekatan 1 ini, rangkaiannya coba dilihat, saklarnya ini tertutup. Tidak sebagai sumber atau tegangan, tidak sebagai sumber tegangan atau tidak sebagai resistansi. Nih, maka nilainya 0. Rumusnya ini adalah ID sama dengan Vin dibagi RL. Vin-nya sudah diketahui 10 volt, RL-nya sudah diketahui 100 ohm, maka hasilnya 0,1 ampere. Pendekatan 2, rumusnya ID sama dengan Vin dikurangi VY per RL sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt per 100 ohm. Hasilnya 0,094 ampere. Pendekatan 3, ID sama dengan Vin dikurangi VY per RL ditambah RF sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm. Hasilnya 0,092 ampere. Nah, di sini di pendekatan ketiga ini ada rumus untuk mencari VD. VD ini sama dengan Vin dikurangi ID dikali RL. Maka 10 volt dikurangi 0,092 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0,8 ampere. Nah, selanjutnya seperti yang Pak Reza suruh, saya harus menghitung VD pada pendekatan 1 dan pendekatan 2. Pendekatan 1 dan pendekatan 2. Nah, maka pendekatan 1 ini rumusnya VD sama dengan Vin dikurangi ID dikali RI. VD sama dengan 10 volt dikurangi 0,1 ampere dikali 100 ohm. Hasilnya 0 volt. Pendekatan 2, VD sama dengan Vin dikurangi ID dikali RI. VD sama dengan 10 volt dikurangi 0,94 ampere dikali 100 ohm. VD sama dengan hasilnya 0,6 volt. Nilai arus pada pendekatan 1 yang paling besar ini adalah, nilai arus pada pendekatan di antara 3 rangkaian ini adalah yang paling besar dari pendekatan 1. Nilai arusnya hasilnya 0,1 ampere. Sedangkan VD-nya dalam pendekatan 1 ini yang paling kecil karena nilainya 0 volt. Selanjutnya pendekatan kedua, nilai arusnya 0,094 ampere. Nilai VD-nya 0,6 volt. Dan di pendekatan 3 nilai arusnya 0,092 ampere, paling kecil di antara yang pendekatan 1 dan pendekatan 2. Paling kecil di antara ini adalah nilai arus pendekatan 3 karena nilainya 0,092 ampere. Tapi VD-nya yang paling besar karena nilainya 0,8 volt. Sementara yang lain nilai VD-nya 0 volt dan 0,6 volt.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.